Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Sekitar 10 menit ke depan, perkenankan saya menyampaikan khutbah Jumat berjudul Memaafkan dan Dimaafkan. Khutbah ini terilhami dari surat An-Nur ayat 22. Sekali lagi dari surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak sepantasnya orang yang mempunyai kelebihan harta, kelapangan rezeki, dia bersumpah untuk tidak memberi kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang hijrah di jalan Allah, memberi kebaikan, memberi nafkah. Hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah maha mengampuni dan maha menyayangi. Dalam tafsir At-Tabari, ayat ini turun tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mempunyai kerabat yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini orang miskin, dia tidak mampu, dan setiap hari dia dirawat oleh Abu Bakar As-Siddiq, diberi makan, bahkan kebutuhannya dicukupi. Namun apa yang terjadi? Justru malah Mistah bin Utsatsah ini menyebarkan informasi hoax tentang putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hadisul ifki bahwa Siti Aisyah melakukan hal yang tidak pantas dengan Safwan bin Mu'attil, Mistah bin Utsatsah termasuk orang-orang yang menyebarkan hoax itu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjanji dan bersumpah untuk tidak memberi apapun kepada Mistah bin Utsatsah, atau bisa dikatakan beasiswa atau bantuan tiap harinya diputus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Mistah bin Utsatsah ternyata membalas kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dengan keburukan. Lalu turunlah ayat ini. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah orang-orang itu. Bukankah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, beliau mengatakan bala. Ya, uhibbu an yaghfirallahu li. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan kebiasaan baiknya itu kepada Mistah.
bin Utsatsah. Meskipun setelah dikhianati oleh Mistah bin Utsatsah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini sangat gamblang sekali menjelaskan kepada kita apabila kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mudah memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Syaratnya adalah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya memaafkan dan berlapang dada kepada kesalahan orang lain. Tentu sifat dan sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan suatu ketika ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Suatu ketika kami berperang bersama Rasulullah ke arah Najd. Dalam riwayat Imam Muslim, perang itu disebut perang Dzatur Riqa. Ketika istirahat qailulah, istirahat siang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di bawah suatu pohon dan menggantungkan pedang beliau di salah satu dahan pohon tersebut. Tiba-tiba ada orang kafir Arab Badui mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghuluskan tepat di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang tidur. Orang Arab kafir Badui tadi mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Muhammad, "Man yamna'uka minni?" Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku seperti ini? Sedangkan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tepat di garis leher Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya menjawab, "Allah, Allah, Allah." 3 kali Rasulullah menjawab Allah, Allah, Allah. Lalu orang Arab Badui tadi gemetar dan pedang yang berada di tangannya tadi terjatuh. Lalu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghuluskan pedang beliau ke arah orang Arab kafir Badui tadi. Man yamna'uka minni? Sekarang gantian. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Orang Arab Badui tidak bisa menjawab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah membunuh dia? Tidak. Walam yu'aqibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menghukum dia dan membiarkan dia pergi meskipun orang itu tidak masuk Islam. Maka benar Siti Aisyah mengatakan yang diabadikan dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang la yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ati. La yajzi bis-sayyi'ati sayyi'atah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan berlapang hati. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama memaafkan orang lain agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.